kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Valentin Mukalu, NIM 200114-2011116, kelas A3 Keperawatan, semester 2, mahasiswi Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Berbicara mengenai Pancasila, nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan yang baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Yang pertama kita akan membahas mengenai Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila, Anda tentunya sudah sering mendengar istilah kepanitiaan yang terbentuk pada saat itu, seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Nah, yang keempat ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Nah, yang kelima ada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Nah, semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapannya. Nah, berikutnya kita masuk dalam sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Sumber historis merupakan dengan pendekatan historis Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada sumber sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis ini, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, yang berikutnya ada sumber yuridis. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang berikutnya kita masuk pada sumber politis. Melalui pendekatan politik ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik. Pancasila sebagai dasar negara memiliki maksud adalah semua hukum yang dibuat harus mengikuti atau mematuhi isi Pancasila dan tidak boleh menyimpang dari tujuan asli Pancasila. Nah, yang berikutnya Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Sistem filsafat maksudnya beberapa pemikiran yang saling berhubungan, merupakan satu kesatuan sehingga tujuan dapat tercapai. Sistem etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa
Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang berikutnya ada latar belakang lahirnya masalah reformasi amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945, perubahan sistem tata negaraan NKRI. Setelah amandemen UUD 1945, amandemen adalah perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Tujuan perubahan UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktik penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang implementasi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terdiri dari menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, memegang erat nilai toleransi antar umat beragama, menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri. Nah, yang kedua ada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang beradil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, saling menghargai dan toleran terhadap sesama. Nah, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga negara Indonesia. Perlakukan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada tanpa memandang latar belakang, suku, ras, budaya, maupun agamanya. Dan yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan selalu mengutamakan musyawarah, mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada sesama ketika berbeda pendapat saat musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjalankan wajib gotong royong bersama tetangga, menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Itulah penjelasan saya mengenai konsep Pancasila. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa Prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Dan bukan cuma itu, masih banyak lagi fakultas-fakultas terbaik yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia, seperti Fakultas Hukum, Teknik, Pertanian, Sosial, Ilmu Politik, dan juga Sastra. Telah banyak loh lulusan-lulusan terbaik dari UNPI yang sudah mendapat lapangan pekerjaan yang menunjang, khususnya program studi keperawatan UNPI. Juga bekerja sama dengan negeri Jepang loh. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.